Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahri Septeni Putri. Saya akan menjelaskan tentang tari Pak Dupa Bosara, tarian khas masyarakat suku Bugis Makassar. Tari Pak Dupa Bosara yaitu merupakan tarian khas masyarakat suku Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Tari Pak Dupa Bosara adalah tarian menggambarkan penyambutan orang Bugis Makassar jika kedatangan tamu, yakni senantiasa menghidangkan makanan dalam bosara sebagai tanda kesyukuran dan kehormatan. Tari Pak Dupa Bosara dibawakan oleh penari perempuan dengan jumlah ganjil. Pakaian digunakan adalah baju bodo, sarung sutra, bando bunga, anting, gelang, dan kalung. Properti yang harus dibawa oleh penari adalah bosara yang berisi beras, bunga, dan bendo atau makanan ringan dari biji jagung. Sedangkan untuk alat musik yang digunakan berupa suling, gendang, kuik, dan kecapi. Adapun ragam gerak tari Pak Dupa dimulai dengan ragam penghormatan pada tamu atau mempelai pengantin. Kemudian dilanjutkan dengan ragam marelau, doa atau meminta doa. Gerakan diawali dengan penari membentuk posisi duduk secara perlahan sambil meletakkan bosara tangan kanan ditarik sampai ke depan dada. Ragam gerak selanjutnya adalah Maddupa, yang artinya menyambut atau menjemput dan bisa juga berarti menghasilkan. Maksud ragam gerak ini adalah merupakan tanda penghormatan kepada seseorang yang datang berkunjung atau memenuhi undangan yang diberikan. Ragam Mapakaraja merupakan sebuah proses dalam memuliakan atau mengagungkan seseorang yang dianggap penting. Sikap ini merupakan tanda hormat kepada tamu atau raja. Mangkampo atau mendabur merupakan doa agar tamu yang datang diberkahi dan diberi keselamatan. Demikian pula kepada mempelai pengantin dan keluarganya sampai selesai acara. Pada bagian ini diakhiri dengan ragam masimbang atau pamit atau permisi kepada seluruh tamu dan tanda berakhirnya pertunjukan. Tari Pak Dupa Bosara ini paling sering ditarikan untuk menjemput pengantin laki-laki pada saat datang ke rumah pengantin perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Tarian ini diawali ketika pengantin berada di depan rumah atau barunga langsung dijemput oleh salah satu kerabat pengantin perempuan untuk dibawa masuk ke dalam. Tari Pak Dupa Bosara selain ditarikan untuk menjemput pengantin laki-laki dengan keluarga yang mengatur, juga sering ditarikan untuk mengantar kedua mempelai ke atas pelaminan. Pada saat mengantar, posisi penari berada di depan kedua mempelai sambil menari dan menemburkan beras, kemudian ditarik. Pada saat mengantar, posisi penari berada di depan kedua mempelai sambil menari dan menaburkan beras, kemudian diakhiri dengan mengantar sampai di tempat duduk atau di pelaminan. Diawali dengan menjemput kedua mempelai dari luar rumah atau barunga masuk melewati para tamu yang sudah datang terlebih dahulu. Tamu ini biasanya terdiri dari keluarga dekat kedua mempelai pengantin. Setelah kedua mempelai sudah duduk di kursi pelaminan beserta orang tua dan anak pengantin, barulah penari Pak Dupa Bosara meninggalkan tempat. Tadi penjelasan dan paparan video dari tari Pak Dupa Bosara dari saya.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Rengas Dengklok adalah kejadian penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta yang terjadi pada 16 Agustus 1945 atau sehari sebelum kemerdekaan. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang oleh sejumlah pemuda. Mereka didesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Para pemuda melihat peluang besar untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, Jepang yang saat itu menjajah Indonesia tengah berduka karena bom di Nagasaki dan Hiroshima. Saat itu, pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan bom ke kota Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. Kejadian itu membuat semua pasukan Jepang di belahan dunia melemah. Serangan bom susulan dari pasukan Amerika Serikat kembali terjadi 3 hari berselang pada 9 Agustus 1945. Kali ini, bom atom tersebut menghancurkan kota Nagasaki. 2 bom besar ini membuat Jepang tunduk pada sekutu. Mendengar kabar Jepang telah mengalami kekalahan, para pemuda Indonesia sangat berambisi untuk segera mengumumkan kemerdekaan. Pada 12 Agustus 1945, utusan Jepang melalui Marsekal Taurik di Dalat, Vietnam mengatakan kepada Soekarno dan Hatta bahwa pemerintah Jepang akan memberi kemerdekaan untuk Indonesia. Jepang ingin proklamasi dilakukan pada 24 Agustus, 2 hari setelah pulang dari Vietnam. Hatta menceritakan kepada Sultan Syahrir tentang hasil pertemuannya itu. Setelah mengetahui hasil pertemuan di Vietnam, Syahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Menurut Syahrir, keinginan Jepang yang menunda-nunda itu hanya siasat semata, sebagai tipu muslihat. Namun, Soekarno masih mengikut kata Jepang. Pada 15 Agustus 1945, para pemuda pun mengadakan rapat di rumah Jalan Pengasaan Timur nomor 56, Jakarta untuk merumuskan pelaksanaan kemerdekaan yang dipimpin Khairul Saleh. Rapat tersebut menyatakan bahwa kemerdekaan sepenuhnya berasal dari keputusan rakyat Indonesia dan bukan dari Jepang. Hasil rapat ini disampaikan kepada Soekarno pada malam harinya. Soekarno menolak rancangan para pemuda ini. Ia ingin proklamasi tetap dilakukan lewat PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk Jepang. Para golongan muda merasa kecewa atas jawaban dari Soekarno. Mereka lalu menculik Soekarno dan Hatta pada 16 Agustus 1945 ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Siasat menculik Soekarno dan Hatta bukan tanpa alasan. Salah satu orang yang berperan penting dalam penculikan tersebut adalah Soedamso Singgih, seorang anggota PETA atau pembela tanah air. Di Rengas Dengklok, Soekarno menyatakan dia bersedia menggelar proklamasi setelah dikembalikan ke Jakarta. Dari putusan itu, Ahmad Soebarjo selaku tokoh penengah antara golongan tua dan muda diutus menjemput Soekarno, Hatta, Ibu Fatmawati, dan Guntur Soekarno Putra dari Rengas Dengklok. Keesokan harinya, tepat pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pengasaan Timur nomor 56. Teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman.
Pada 16 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang dikenal UUD 45.